dia Kandungan Jaya dengan Adan Ismayana ini kan dua adik Dayak, berarti sekarang ini Dayak dan Melayu, dulu Darat dan Laut. Yang kedua, sebelum lahir jangan kau kacau dulu si Dara Hitam ini karena dia setengah mati. Itu makanya nama si Putri Tanjung Selimpat itu namanya Dara Hitam. Sebenarnya suku itu tetap suku gitu kan, cuma agama yang beda gitu kan. Kalau orang Melayu ketemu orang Dayak pakai bahasa apa, Pak? Kadang-kadang bahasa, kalau Dayaknya pandai bahasa Melayu, bahasa Melayu kan. Kadang-kadang bahasa Indonesia lah kan. Kalau kita bahasa Bahi juga gitu. Oh, Bapak bisa bahasa Bahi berarti? Bahasa juga gitu. Tapi Bapak asli Melayu? Melayu asli. Oh, menarik ya. Kalau orang Melayu sendiri rata-rata bisa Bahi ya? Enggak juga. Enggak ya? Nah, kalau yang biasa di kampung tetap pandai Bahi? Nah, Bahi. Soalnya kadang-kadang orang Dayak kawin sama orang Melayu gitu, Pak. Itu dia kan bahasa campuran juga. Oh, iya. Rata-rata kawin kadang-kadang orang Dayak ini banyak kawin orang Melayu banyak kawin orang Dayak. Karena menurut sejarah itu Dayak Melayu itu adik-beradik gitu, Pak. Adik-beradik itu lain bapak gitu kan, satu mama, satu darah lah. Boleh saya dengar cerita itu enggak? Oh, boleh. Datangnya seorang kerajaan Jawa itu yang bernama Tulang Pali 1 sampai 7 gitu kan. Dia itu mengadakan ekspedisi ke Melayu. Lalu pokok seluruh Indonesia lah itu kan untuk mengembangkan sayapnya kan itu. Kalau tidak salah runtuhnya Singasari kemudian timbul Majapahit tuh kan, sehingga pokoknya yang sesuai dengan anak buah mereka itu ekspedisi Melayu kan, mungkin merantau di Nusa Kalimantan kan. Kebetulan salah satu kerajaan ini membelokkan arahnya ke Kalimantan gitu, ke Parangtikar, ke Katapang, dan akhirnya terdampak di Sungai Landak gitu kan. Nah, kemudian ke Sungai Landak yaitu istilahnya berburu, sang raja ini hobi berburu gitu kan, berburu di sungai, kadang-kadang mencari ikan, cari kijang gitu kan. Kebetulan si raja ini penyakit pirai gitu kan. Dia melari itu kena penyakit pirai gitu. Pirai itu apa? Penyakit kurang macam-macam kurang gitu kan. Bahasa kampungnya pirai. Itu ya. Sebenarnya dia itu seorang putra mahkota di Jawa sana. Karena dia itu mau dilantik jadi raja, malu gitu kan, malu. Malu itu karena dia itu cacat gitu kan. Semacam penyakit kurang pirai gitu kan. Jadi sebelum berangkat merantau itu adiknya bilang sama adiknya, "Adik, kalau bisa kau jadi raja lah." "Oh, enggak usah bang, abang kan putra mahkota." "Enggak, adiknya lah, karena aku sakit ini, enggak apa-apa," kata dia kan. Akhirnya melalui perdebatan, malam-malam dia membawa pasukan yang lari gitu kan, masuk ke Inggris kan. Akhirnya waktu mancing, sedang nyantai itu kan, kapal ditampakkan itu kan, Sungai Landak nih. Kemudian kakinya ini dijilat, benar jilat kan, ikan pun sembuh gitu Pak. Berburu di mana di hutan dapat kijang apa itu, dijilat itu sembuh penyakit itu kan. Akhirnya pas mudik lagi ke arah Sungai Landak, di tengah-tengah sungai itu menemukan sebuah mundam, tahu kali mundamnya? Nggak tahu sih. Semacam bokor gitu kan. Nah, jadi semacam emas. Kemudian beliau tuh ngomong, "Wahai prajurit, coba kau lihat apa gerangan yang di depan itu, katanya macam emas, berputar-putar di sungai." Lihatlah, ternyata ada rambut satu lembar. Rambut itu penuh dengan satu bokor itu penuh gitu Pak. Jadi sang raja ini penasaran. Kok pasti mempunyai cewek ini. Akhirnya dilusur sungai itu, sampai ke Sungai Muke, sampai ke Sungai Tanjung Selimpat. Akhirnya menemukan macam orang cari ikan gitu kan. Tanya lah, ada enggak pemukiman? Enggak tahu, enggak tanya. Hari mudik ketemu pada orang pencari ikan, ketemu. Kebetulan mempunyai rambut ini putra Tanjung Selimpat. Akhirnya dia waktu mandi itu kan, mandi dengan kawan-kawan tuh, kena gelombang tuh, akhirnya anjir bareng tuh. Nah, itulah ceritanya kan. Sehingga pasang raja ini penasaran tahu lokasi tempat ini kan. Ternyata si Putri Tanjung Selimpat ini itu pandai berdukun, tahu berdukun kan? Mengobati orang sakit itu kan. Akhirnya singgah lah. Ternyata diperintahnya prajurit itu pengawalnya, "Tolong kau wasai sana." Ternyata waktu si pengawal itu pergi, bingung lihat si perempuan kok cantik luar biasa pada masa itu.
Cuman dia itu sedang ngobatin orang itu Pak. Ngobatin orang itu istilahnya pakai gendang, pakai apa tuh ya, pakai gendang lagi lah gitu kan. Sehingga orang sembuh. Jadi si pengawal ini pergi lagi di kapalnya. Ya. Yang mulia dia bilang, ternyata yang punya rambut ini seorang perempuan, cantik jelita. Jadi si raja ini penasaran gitu kan. Tolong katanya, bilangkan aku disakit katanya gitu. Jadi si Putri Tanjung Limpan tidak mau pergi karena dia sedang obat nuang. Kan dipaksa lah, akhirnya pergi juga. Ternyata sang raja ini menaruh hati lah sama dia kan, cinta lah kan. Lama ngomong-ngomong lah, dibawanya lah di istana ini di Angkara Batur namanya, di daerah Kauman itu kan. Nah, waktu itu dia dah pelaya-pelaya itu dah mempunyai istana gitu kan. Akhirnya sampai dah kawin. Kemudian si Putri Tanjung Limpan ini sudah mempunyai pacar gitu, yang bernama Maria Sinir gitu kan. Bukan yang pernah pacar, pernah menaruh hati kepadanya. Kemudian si raja ini dia mempunyai istri 6 istri itu dibawa dari Jawa. Itu tidak yang sang raja ini pulang kali 7 namanya. Dari 6 ini istri itu anaknya perempuan, semua ada yang laki-laki. Jadi kan masih keturunan. Akhirnya kawin dengan si Putri Tanjung Limpan ini. Kemudian hamil itu kan. Enggak, belum hamil, waktu itu sedang hamil itu kan, bukan hamil. Kemudian bapaknya Putri Tanjung Limpan ini berkunjung ke istana Angkat Batu. Nah, dan yang kesian kalinya itu kan, kita singkat cerita lah kan. Kemudian waktu itu zaman pengayau zaman pengayau. Berperang lah ini. Bapaknya Putri Tanjung Limpan ini namanya Petih Tegak Temula, perang dengan Dayak Biaju itu kan, yang Singayau itu. Perang kalah. Salah satu pengawal si raja ini yang mengawal bapaknya Putri Tanjung Limpan ini lari melaporkan lah. Ternyata kepala bapak dari Tanjung Limpan ini dibawa ke daerah Biaju sana kan, di kapal Sulu sana kan. Akhirnya sang putri ini sedang hamil. Kesal lah bapaknya dipancung itu kan. Akhirnya ngomong lah Kanda dia bilang, bagaimana bapak aku ini tolong diambil kepala dia aja nih, dibilang itu kan. Akhirnya sang raja ini berpikiran ya dia sayembara supaya barang siapa bisa mengambil kepala bapak istri aku ini akan ku berikan hadiah lah, bahkan istri aku bisa ku berikan kan. Akhirnya bikin perahu berbau kan. Akhirnya sang raja ini si Yasinnya ini menang sayembara, minta dibikinkan perahu merbau, maksudnya kapal itu kan, untuk berlayar kan. Merbau itu ditebang, malamnya belampun lagi. Akhirnya minta carikan timah perak si Yasin ini, dapat. Akhirnya dengan mantra-mantra dan sebagainya tebang, putus, jadi perahu itu kan, kapal jadi. Singkat cerita belayar kan dengan secukupnya lah bahwa jadi si Yasin ini manusianya paling sakti gitu. Pergi belayar ngambil kepala bapak Dara Hitam kan. Akhirnya singkat cerita dapat kepala itu kan. Sebenarnya nama Putri Tanjung Limpan ini Dara Hitam namanya, Dara Hitam. Kemudian apa, sesuai janji sang raja ini khawatir nih, karena istri yang paling cantik dari 7 ini, yang cantik ini adalah Putri Tanjung Limpan. Kemudian dia punya akal, di lumurnya yang bau-bau yang hitam dan sebagainya. Akhirnya ditaruhnya lah di dapur tempat masak gitu kan. Kau diam sini katanya, tidak usah kau yang cerita. Akhirnya walaupun langit runtuh, kata raja janji tetap janji. Akhirnya dikasihkan barang dan disuruh milih istrinya di dalam kan. Jadi si Yasinnya ini istri yang 6 ini tidak menarik gitu kan. Kemudian tolong yang mulia, dia bilang, saya minta carikan gakang sirih. Tahu sirih kan? Nah, di mantra-mantranya tinggal jadi kunang-kunang. Waktu itu dari pagi sampai sore itu kan melalui perdebatan itu kan. Akhirnya dana mau maghrib tuh sang kunang-kunang pun hidup. Sang kunang-kunang ini kan mencium bau busuk kan, dia kan kemana arahnya? Diikuti. Apa kata Yasin? Di sinilah jodohku. Oh, jangan kita sana aja. Ini katanya jelek. Inilah jodohku katanya kan. Nah, itu makanya nama si Putri Tanjung Limpan itu namanya Dara Hitam. Dara Hitam. Kemudian waktu jadi istri si Pulang Pali 7 ini, dia sudah bergelar Pemasyuri Ratu Dara Hitam karena istri raja kan. Jadi kata si Pulang Pali ini, sudahlah katanya,
si darah hitam ini udah akan kuserahkan sesuai janji. Cuma ada 3 syarat. Yang pertama, kalau anaknya laki-laki, tolong kasih aku tahu, kemudian beri nama Raden Ismahyana, karena anak aku nantilah akan meneruskan tahta aku nanti. Oke. Yang kedua, sebelum lahir jangan kau kacau dulu si darah hitam ini, karena dia sudah hamil 7 bulan. Yang ketiga, darah hitam ini gelarnya akan kucabut, karena dia bukan istri seorang raja lagi. Itu dari akhirnya lahirlah si Raden Ismahyana gitu kan. Barulah beliau itu melangsungkan perkawinan. Kemudian lahirlah anaknya yang bernama laki-laki juga, Ria Kanuhanjaya. Itulah si Raden Ismahyana inilah meneruskan sampai ke kami yang ke-39 gitu kan. Betul, itulah cita-citanya. Itu makanya itu antara Ria Kanuhanjaya dengan Raden Ismahyana ini kan 2 adik. Dayak, berarti sekarang ini Dayak dan Melayu. Dulu darat dan laut gitu. Iya. Itulah singkat ceritanya gitu. Yang Dayak yang keturunan yang siapa? Ilya Sinir. Dayak. Kalau kami dari anaknya Abdul Karalnya gitu kan. Dua beradik lain bapak, kan? Tapi masih satu darah gitu kan. Iya. Itu. Makanya kami di sini disebut Melayu gitu. Raden Ismahyana itu yang Melayu itu Pak ya. Nah, setelah memeluk Islam, barulah mengganti namanya Raden Abdul Kahar. Nah, kenapa disebut Melayu? Karena dulu kan yang raja ini kan kawin dengan saudara yang beragam gitu kan. Ada yang dari Semenanjung makanya disebut Melayu gitu kan. Dulu kan disebut darat dan laut. Karena orang darat ini kan dia kan dulunya hobi petani, diam di darat. Kemudian orang-orang Melayu dulu laut tuh istilahnya daerah sungai ini kan perniagaan kerajaan itu kan di sungai itu kan. Di mana-mana ada keraton, di situ ada simpang 3 itu untuk perniagaan, pelabuhan dan sebagainya itu melalui perdagangan itu. Di mana-mana kerajaan itu kan dulu kan mau ada jalan lewat sungai kan. Itu makanya istilahnya nggak berarti dari itu. Sekarang Dayak dan Melayu ya. Nah makanya di Ngabang itu kan pas kerajaan. Jadi dengan bahasa Melayu. Kalau Pak, apa namanya, dalam konsep darat dan laut itu ada nggak misalnya orang baru masuk Islam itu dia nggak langsung disebut Melayu tapi disebut apa? Kalau di daerah hulu kan disebut Senganan, terus kalau di sini ada nggak istilah? Susah sih. Nggak ada. Sebenarnya kalau orang Dayak kawin dengan orang Melayu kan orang Dayak sebenarnya agama Islam kan, tapi suku tetap Dayak. Oh gitu. Terus ini orang beda dikasihkan Melayu gitu. Jadi gimana tuh? Kalau sekarang itu dia sebenarnya kan kalau saya orang Dayak kan, dia orang Melayu kan. Orang Dayak kawin dengan orang Melayu Islam ya. Sebenarnya suku tetap Dayak, agamanya Islam sebenarnya gitu kan. Tapi faktanya masuk Melayu katanya. Masuk Melayu. Itulah. Sebenarnya suku itu tetap suku gitu kan. Cuma agama yang beda gitu ya. Itu lah kebanyakan. Kalau di daerah Karteng, saya pernah pergi waktu festival Karteng tahun 2000, waktu raja meninggal tahun 2016 akhir. Ada salah satu festival Karteng yang di Nusantara itu. Sana tuh di rumah adat rumah panjang tuh kan. Kami bingung, kok takut tapi dia pakai kepi haji gitu Pak. Gitu deh. Sana beda dia. Agama Islam mayoritas sana di Karteng, tapi suku sebenarnya gitu itu sama. Kok sini beda. Jadi masuk Melayu gitu ya. Masuk Melayu, sebenarnya suku itu tetap Dayak. Tapi kalau Pak, kalau konsepnya saya balik Pak, kalau orang Melayu lalu jadi Katolik atau Protestan itu masuk apa? Masuk Dayak atau apa? Ada istilahnya? Ada juga Dayak, ada juga Melayu nih. Nah, misalnya saya lah, orang Melayu kan, Islam kan, kawin sama orang Dayak. Kawin sama orang Dayak. Lalu agama pun berubah Katolik. Katolik. Maju Dayak. Jadi saya disebut apa nih? Dayak dia. Saya disebut Dayak. Apa istilahnya? Istilahnya dia masuk Dayak, naik Dayak atau apa? masuk Dayak. Masuk Dayak. Ini beda itu deh. Beda dari Karteng gitu. Kalau saya kan, kawin sama orang Dayak kan, perempuan kan, Dayak masih Melayu gitu. Nah itu beda.